Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya pada peserta melanjutkan pembahasan kitab hadis dan hadis nomor 200 belum pulau dan ada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala membahasakan engkau ingat. Bagian antara ingat dan tak ingat tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha mengawasi apapun yang dilakukan oleh kebutuhan. Tapi belum habis kita. Allah Subhanahu wa taala pesan ke Nabi Daud kepada Nabi Daud, "Keangkui orang-orang yang kebetulan ingat kasih engkau. Sebab engkau ingat kau yang kebetulan engkau alat nabi orang Kebaik kembali. Nomor hadis nomor 190 Allah sekali bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwal masjidin wudi'a fil ardi al-masjidul haram thumma al-masjidul aqsa. Jabul sekali Nabi awal masjidin paling awal masjidin wudi'a fil ardi sesabab oleh Allah Ta'ala fil ardi min bumi. Al-Masjidul Haram adalah Masjid Haram. Tumbal Masjid Aqsa, kemudian yang kedua adalah Masjid Aqsa. Haram sebelumkan Masjid Aqsa sebelumnya. Sebagaimana saya terangkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nang dalam Quran itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut Allah Taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak." Inna awwala baitin sangkuna awwala paling awwala baitin. Allah Taala membahasakan baitin, tapi jangan dimaknai rumah seperti ini. Tapi merupakan rumah ibadah. Dalam bahasa yang lain disebut dengan masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas yang diletakkan oleh Allah Ta'ala ke manusia alladzi bi Bakkah mubarakan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertakan dengan sekolah al-Bakkah mubarakah. Bakkah bermakna Makkah. Banyak para penafsir Arab yang berkata Bakkah. Bakkah dekat pemahamannya dengan bukaan apa? Tangis. Banyak dari cerita ke Masjidil Haram nangis. Itu nangis. Maka Bakkah karena tempat itu adalah tempat orang menangis karena rasa yakin apa yang dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Jadi ketika Ampun bisa memenuhi panggilan dari Nabi Allah Ibrahim, orang-orang datang dari penjuru bumi ngandungin daerah onta, budaya-budaya yang kecil soko sampai poros kering. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya nyaman ibadah. Kalau ibadah dan banyak yang nangis bunga kan diberi kemampuan bisa memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim. Jadi rumah inilah yang pertama. Kau yakin wudi'a lin-nas sahabat kami manusia. Kenapa? Karena garis-garisnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di Masjidil Haram, Baitullah Esa saya garis di Allah Taala. Bahwa ada penyampaian daripada guru-guru kita bahwa Baitullah itu tembus ke Baitul Ma'mur yang ada di atas langit sana. Dari Baitullah yang ada di bumi dan Baitul Ma'mur ada juga sebentuk bangunan ini. Baitullah kelilingin tawafin oleh manusia, yang di Baitul Ma'mur sana kelilingin oleh para malaikat, tawafin oleh para malaikat.
Sengkel mantas itu kencuran si cek raja lah. Orang-orang syarah-syarah ibu dari Mekah Madinah cek pantas. Kenapa? Karena ini adalah rumah ibadah yang pertama. Apa? Baitul. Bahwa keberkahan Mekah itu gara-gara berbaik. Baitul. Cek mungkin ada Baitullah. Araban antara Mekah dengan Mekah panas. Tandus tak tengah ni berdasar tak tengah ni kau ada banyak tombol air mengalir di situ. Memang kali apa lombok masalah keindahannya mungkin jadi penting di Indonesia keindahan. Tapi di masa lalu menjadi tempat yang kering gersang. Ada ayat yang menjelaskan tentang kegersangan tanah Makkah. Gersang. Bahwa muncul air itu karena pangeran abdi ceureun minuman karena Allah Isma al-fur pada air. Sebelumnya ya ada mungkin nyari air nyari keringan kering tandus tapi kentar yang dimaksud pada waktu itu. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beribadah terhadap Baitul. Ini kan dia bikin awal masjid yang wudi fil ardi, awal masjid saya taruh oleh Allah Subhanahu wa taala nang bumi ini adalah Masjidil Haram. Benar kan maksudnya di Makkah Baitullah itu pas tumbal Masjid Aqsa, kemudian Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini setelahnya Masjidil Haram. Nah Masjid Aqsa kisah yang sampai kepada kita menjadi tempat ibadahnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah itu di dua Roma, serta Mekah, serta Palestina. Di dua tempat ini Nabi Allah Ibrahim migrasi seserta Siti Sarah, seserta Siti Hajar. Awalnya hidupnya Nabi Allah Ibrahim itu nang Palestina. Itu kenapa? Karena Nabi Adam belum boleh seperti Mekah. Kemudian anak orang yang menyebar sampai kemudian Nabi Allah Ibrahim itu berada di Palestina. Jauh jarak antara Makkah dan Palestina. Ya tak ada yang tahu benar, harus berbulan-bulan. Kisah yang sampai kepada kita ketika Nabi Allah Ibrahim itu muka desa kayak poligami, tapi dia dengan cerita belinya orang poligami, yang cerita seperti itu, bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim itu diuji kalau bentuk sedang di Fatrah, Nabi Allah Ibrahim kemudian kepakon benda jina, ya ini Siti Sarah. Jika mungkin tidak maksudnya Nabi Ibrahim kalau ini kemudian ini kecil turun nanti keturunan. Kuda sampai masa tua mereka belum bisa beri ketorong. Empon pun nyari lagi, belum bah. Kalau ni janji ngarpak aku yang di kontor. Oke, mungkin ngakri kemudian nyari lagi. Maka kemudian Siti Sarah itu dalam kisahnya nunjuk pembantunya yang bernama Hajar itu. Di awal nunjuk tak ada tamburu. Jaringan akademi baktinya kepada suami kita tamburu. Tapi begitu mereka kabin untuk beberapa lama pesan ada tanda-tanda kehamilan, timbul rasa cemburu. Si asal damai aman, begitu kan cek yang timbul rasa cemburu. Saya kira kemudian kuda minta kemudian kecil ada di luar kuda cek menggoi bahasa keturunan bahasa Benbini. Kalau kalah di rumah ada yang nanti, saya orang dengan itu, cerita gelar aja, cerita sih dia gelar. Akhirnya untuk kemudian dalam kisah itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ke Indonesia, sangat jauh dari Palestina. Saya kau yakin maka mungkin Cina begitu saja. Tak kemudian baru hakim Romanya, hakim mendengar tidak, yang tinggal begitu saja. Ini semua atas petunjuk Allah. Bunyikan apa?
Yang memesan tidak. Kenapa? Karena seorang nabi itu jangankan berbuat, berkata-kata saja itu menunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Inilah yang harus dilalui oleh kehidupan antara Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bersama nabinya yang bernama Siti Hajar. Ya tidak ada apa-apa. Itu kemudian keluar kemukjizatan. Ketika Nabi Ismail kehausan, Siti Hajar bosan dari minum dan tidak mendapatkan apa-apa. Mari ngabus kalau ada fata morgana dan orang hari ini seakan-akan ada air di atas. Bulu ke sana Siti Hajar, sampainya di bukit sofa, tak ada. Atau ada yang kerinjik, wah ternyata bolak-balik sampai tunjukkan. Tapi ternyata tidak menemukan. Malah kemudian dari kaki anak yang ditinggal di dekat Baitul itu kemudian keluar air. Jadi senyaman Zam-Zam itu ala air saya keluar karena dia bahasa kita etarce oleh Nabi Ismail. Ya, kaki kecil seorang bayi. Tapi saya dengan dia kelakar mukjizat. Dari bekas kaki Nabi Ismail itu kemudian keluar senyaman air. Ini kemudian banyak pemaknaan dari ahli hikmah bahwa sebelum pancingan selaku orang buat tuh wasakun akrem pengyareh penghidupan untuk anak dan istri kita. Bengkai punya kita pun punya bakun Allah Ta'ala kengkre penga kita ngakir ikhtiar kita menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh kita. Untuk yang ketiga, maka Allah Ta'ala menempatkan Masjid Nabawi itu menjadi masjid yang ketiga. Dan kemudian 3 masjid ini oleh kepurakin untuk kita ziarah. Untuk 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemudian menjadi nomor 3 dalam urutan fadilah. Kenapa? Karena saya Masjidil Aqsa itu Nabi Ibrahim, saya Masjid Madinah itu Gusti Kanjeng Nabi. Gitu. Sehingga mengasalat ng Masjidil Aqsa kita oleh kafadilah keutamaan lebih bagus seperti asalat ng masjid lain 500 kali. Lebih bagus aja begini Masjidil Aqsa. Selainnya 2 masjid ini. Kemudian ketika kita fadil dengan Masjid Nabawi, Masjid Gusti Kanjeng Nabi, lebih bagus saya buka leverking atau dia lainnya Masjid Nabawi, selainnya Masjidil Haram menjadi lipatan 100.000 kah? Jadi perkara pengiran pesan apa kau tahu karena memuliakan Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, kemudian Masjid Aqsa. Kau yakin Masjid Nabawi? Kenapa? Karena mulia masjid itu gara-gara beliau Gusti Kanjeng Nabi. Nang hadis nomor 364 Gusti Kanjeng Nabi pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam usikum awasiat kau lebih kesampian. Kenapa saya wasiatakin Gusti Kanjeng Nabi usikum bitaqwallahi ta'ala wassam'i wat ta'ah. Kau wasiat kesampian wahai orang Islam untuk takwa dan Allah. Wassam'i wat ta'ati dan mendengarkan dan taat. Takwa ini takwa kita orang muslimin tidak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nomor 2 wassam'i wat ta'ah. Siapun para penafsir hadis, saya maksud wassam'i wat ta'ah ini adalah kewajiban kita untuk mendengarkan apa yang menjadi guna ulil amri. Membahas ringkas hari ini nyidengakin apa yang dikatakan oleh pemerintah. Mungkin perlu dibatasi, nggak kira pemerintah Jokowi ini ulil amri. Tak usah katakan itu. Tapi saya maksud ulil amri itu adalah pemerintah. Apakah pemerintah ini masuk kepada ulil amri? Itu masih bisa diperdebat. Tapi kewajiban kita ketika ada perintah dari pemerintah itu mendengar waktu dan tak selama apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu tidak melanggar kepada ketentuan syariat Allah.
Jadi dia Kanjeng Nabi kula wasiat kambian hengat patakwa kepada Allah Taala. Pas pataat biar pemerintah. Siapapun pemerintahnya itu, asal apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu tidak melanggar kepada syariat Islam. Berkulit hitam, tapi dia sudah diangkat menjadi ulil amri, kamu harus taat itu. Gitu. Dia perlu Gusti Kanjeng Nabi. Fa innahu man ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa innahu maka sesungguhnya man ya'ishu minkum ba'di, orang yang hidup minkum di antara kalian ba'di setelah saya. Artinya orang-orang sepeninggal Gusti Kanjeng Nabi. Fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat orang-orang Saudi semakin menikah. Apa yang akan dilihat? Ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Orang-orang yang meninggal pun di negeri akan audit dan dalam audit negeri akan banyak mendapatkan perbedaan. Fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati, maka pesan Kanjeng Nabi ketika kita banyak mendapatkan perbedaan dalam kehidupan kita ini, perbedaan pendapat. Apa yang dipesankan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hengat pian nekuk ke sunnah kau. Hengat pian. Tinggal mangkiin dalam korin pian ni banyak pandangan-pandangan yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda. Gua lepasan kapian hengat pian pasakkan nekuk sunnah kau. Wa sunnatul anbiya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, bal sunnah-sunnana khulafa'ir rasyidin, pengganti Gusti Kanjeng Nabi ar-rasyidin, yang mereka ambil petunjuk, al-mahdiyin, dan mereka mendapat petunjuk. Enggak ki masa ki ketika pun firman ki sampai tinggal kulo di kabonya perbedaan biar tasakan aku sunnah kau bersunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa itu khulafaur rasyidin? Eki kento mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan oleh keempat pengganti Gusti Kanjeng Nabi ini eko yakin sunnah juga. Sunnah para khulafaur rasyidin. Eko yakin khulafaur rasyidin karena khalifah ini ar-rasyidin, orang yang abri petotu. Al-Mahdiyin dan Ibrahim betul. Siapa saya beri betul? Allah Ta'ala. Mereka khulafaur rasyidin itu memberi betul. Kenapa? Karena oning apa saya katakan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Kalaupun tidak ada di apa yang dialami di masa hidupnya Gusti Kanjeng Nabi, orang-orang yang itu oleh hidayah dari Allah. Makanya apa yang ditradisikan oleh para khalifah ini menjadi sunnah juga. Akad kita berpancing ada sanakin saya nyaman sholat tarawih. Masa Gusti Kanjeng Nabi tak ada melaksanakan sholat tarawih berjamaah sebagaimana kita laksanakan pada hari ini, tidak ada. Tapi kenapa semua orang Islam sepakat melaksanakan tarawih? Karena ini adalah sunnahnya khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, hendaklah berpegang teguh, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan hendaklah kalian memegang dengan sungguh-sungguh. Wa iyyakum, dan hendaklah waspada kalian, wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara sehat anyar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, maka sawungkuna tiap-tiap akhir anyar bid'atun adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan tiap-tiap bid'ah dhalalah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan tiap-tiap yang sesat itu finnar, karena ada pilihan lain kecuali neraka. Bahwa bid'ah yang kesopan oleh Gusti Kanjeng Nabi menurut keterangan para imam mazhab itu tidaklah seluruh perkara-perkara anyar pasti sesat, tidak.
perkara-perkara anyar yang tidak ada rujukannya terhadap ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itu bid'ah. Mereka andi pelanggaran, andi benang merah terhadap apa yang dikatakan Quran dan apa yang disabdakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tidak bisa serta-merta ikut yakin bid'ah. Seperti itu. Banyak perkara-perkara anyar sepeninggal Gusti Kanjeng Nabi. Apa salah satunya? Pembukuan Quran. Quran yang masalah itu ya tidak sebagaimana yang kita lihat hari ini. Apa? Bercerai-berai dalam makna tidak menjadi sektor ketak. Kenapa mata eko yakin sebagai huruf-huruf seperti yang kita temukan? Karena yang masalah tulisan Quran itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Dulu kita bisa baca pun kita. Para sahabat bisa baca. Kenapa? Karena ini hanya menjadi pengingat saja. Orang lamba nulis Qurannya seperti itu. Tidak huruf per huruf, harokat per tidak seperti itu. Quran yang pertama yang ditulis di masa lalu itu. Loh, belakangan kan kemudian dengan pasangan bangkit, bunyi huruf itu satu persatu ditulis. Man A ngakui kodenya. Macam dia membadak ngakui hamzah hari. Man iya ruang badak cerai nunggu hari titik dua bebel. Abba enggak dia titik setok. Menirtas siapa abba tak itu. Menurut lo berita apa ketat itu belakangan. Menekabali kepada perkaraannya ini hanya. Tapi dengan ini dikatakan sebagai bid'ah. Kenapa? Di masa lalu sudah ada tulisan. Ini sekedar menyempurnakan untuk membantu menolong orang-orang yang tidak masuk pada kategori sahabat, tidak masuk pada kategori tabi'in, tidak masuk pada kategori tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Lebih benih orang Arab. Quran yang gue Arab mentai bercerna nggak sebagian. Ya bumi kan kira Indonesia macam garam. Yang begini jangan dikatakan sebagai beda, jangan tidak bisa seperti itu. Nah, itu. Jadi kita memaknai bid'ah itu jangan pas ngalak diterlak sebagaimana saya itu begini hadis ini. Yang tahu penafsirannya itu para imam mazhab. Gitu. Oh, saya kasih Kanjeng Nabi ya. Apa? Perkara-perkara anyar kita pelanggaran kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Gusti Kanjeng Nabi adalah hadis. Macam tadi sekarang di sini, ya bid'ah. Tapi kayaknya ini sebut aja lembab saya bersamaan dengan ibu. Tapi kau dia tidak bisa menghindar dari perkara-perkara ada lambe oleh ngajaran kui ontak je. Tadi yang gue tu je. Jangan biar muka. Ini tidak bisa. Ini singkat kata itu adalah para imam. Siapa yang kok bisa Quran, kok bisa baca hadis? Tak usah je pendapat imam. Sia jorok baca lorken. Tak usah imam bacaan. Iya, jangan makin jangan. Jangan makin jangan dulu. Nah, nggak dulu. Loh ini jadi memaknai bid'ah jangan pas ngalak letterlah sebagaimana yang dalam hadis ini. Kita harus mengikuti apa yang disyarahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Cerna, mempahayai karena bid'ah setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah kan? Ini apa nih? Ratus belum bodoh. Dengan Allah Ta'ala ila Dawud. Allah Ta'ala mewahibkan. Siapa Allah Ta'ala ila Dawud dan ke Nabi Dawud. Berapa wahyu Allah Ta'ala ke Nabi Dawud? Ma min abdin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dzalika min dinihi. Sebut Allah Ta'ala ke Nabi Dawud, ma min abdin ta'ada min abdin dari kabudah ya kasmubi saya berpegang teguh ke kaudah artinya akerentongan dari Allah Ta'ala duna khalqi tidak kepada makhluk saya.
Mungkin orang yang berpegang teguh, dia berpegang teguh pada tali Allah, kepada firman-firman Allah, kepada petunjuk-petunjuk Allah. Wa'tasimu biha ngarulah. Cek pun firman Allah Ta'ala dengan Nabi Daud, tak ada dari kabur. Saya berpegang teguh dekat apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah dalam firman-firman Allah Ta'ala. Dun halki tidak berpegang teguh kepada makhluk Allah, kepada selain Allah. A'rifu dzalika min niyati. Qur'anin kenapa saya kira aku nikah min niyati, dari niat. Berarti saya megang peranan penting dalam bentuk pancingan ngamal kaisa adalah bab ni niat. Kenapa? Karena dari niat itu Allah Ta'ala itu ngegeni, ngauningin apakah kamu itu berpegang teguh kepada Allah atau kepada selain Allah. Nah, ngani kepada Jangankan ada berbancingan ia jadi aniya. Fatakidu samawatu biman fiha illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja. Fatakidu samawat, maka ketika maka as-samawatu penduduk langit, biman fiha, dan orang-orang yang ada di bawah langit itu, orang-orang kafir berbuat aniaya kepada setengah illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja, kecuali berdesaya menjadikan untuk orang itu makhrajan, jalan keluar. Ketika dia ngamal karena Allah Ta'ala, mak pas kemudian teroikannya aja beda orang-orang pun rasa penduduk bumi lah terongannya aja orang itu, maka orang itu tetap mendapatkan jalan keluar dari Allah. Barokah bersena niat bahwa dia berpegang teguh pada Allah. Di nama kisah minyak, ya mungkin seperti itu. Di nama ke orang satunya, orang sebebendangi ingin berbuat makar kepada orang itu, ingin nganiaja, ingin mendolimi. Tapi orang itu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tetap menyediakan untuk orang itu jalan keluar. Pas. Wa ma min abdin, dan tidak ada min abdin dari seorang hamba yang tasum bi makhlukin yang berpegang teguh akan tong apa dia marufu bi makhlukin kepada makhluk, kepada duni, kepada selain Allah. A'rifu dzalika min niyati. Kula mau diinginkan dari niat. Illa qata'tu asbabus samawati min baini yadayhi. Illa qata'tu, kecuali menghentikan, memotong. Illa qata'tu, kecuali memotong saya. Dan orang-orang saya merufu kepada selain Allah. Asbabus samai, keberkahan yang datang dari lah. Pambu kok keberkahan. Men orang gila tak nyender ke sengkok, tak berserah diri kepada Allah, merufu kepada makhluk. Illa qata'tu asbabas samai min baini yadayhi, dari hadapan orang. Allah Ta'ala kemudian nyengkat keberkahan. Tentunya mungkin kalau pangkat mungkin kalau tak orang itu tidak pasrah kepada Allah, tidak berpegang teguh kepada, tidak menjadikan Allah sebagai tempat dia berlindung, dia malah kemudian lebih pada ke manusia, kepada PC, kepada lain-lainnya, maka keberkahan itu kemudian iketok kepada Allah Ta'ala, dihentikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arsahtul huwiya min tahti qadamaihi, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merusak tiba terhadap rencananya itu. Minta dikodamaihi, dimulai dari bahasanya dari bawah telapak, dua telapak kaki, dan sesuatu yang sangat ekor angin keberkahannya kapan oleh pesir asoko, pesir kemudian bisa itu selalu fakir kepada hal-hal yang bermanfaat, hilang keberkahannya sedikit demi sedikit, dimulai dari hal yang paling rendah. Wa ma min abdin yuti'uni. Ini ketika tutup pegangan. Wa ma min abdin yuti'uni, dan tidak ada min abdin dari hamba kaulah yuti'uni yang taat ke kaulah kepada Allah Ta'ala, illa wa ana mu'tih, kecuali wa ana mu'tih kul sendiri kaulah itu. Kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pemberi kepada orang yang taat. Qabla ayyas'alani,
sebelum orang itu meminta kepada saya. Ya Allah, paling rezeki kita ngucap benar-benar rezeki. Kepada siapa itu ya Allah? Allah janjikan kepada orang yang taat. Wa ma min muti' wa ma min abdin yuti'un, dan tidak ada dari kaula yang taat ke kaula wa illa wa ana mu'ti, kecuali kula akan menjadi pemberi qabla ayyas alani, sebelum orang itu meminta kepada saya. Kita minta ya Allah paling rezeki, kita minta kepada rezeki. Seminta zikir pun benar zikir. Itu Allah janjikan kepada orang-orang yang taat. Wa ghafirun lahu, bergaul menjadi pengampun lahu untuk orang itu qabla ayyastaghfir, sebelum orang itu meminta ampunan kepada. Jika fadilah orang yang taat kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dan taat kepada Allah. Janji Allah Taala beri sebelum orang meminta. Semua orang juga sebelum orang meminta apa? Mencermu. Bukan jika itu dia kabul setan.